sebenarnya NCA ini ataupun Nature Conservation Agreement ini adalah satu agreement untuk pemeliharaan, untuk konservasi. Untuk konservasi, ramai orang yang salah anggap yang ini adalah satu perjanjian untuk Sabah kehilangan 2 juta hektar. Tidak. Sebenarnya proyek ini adalah untuk konservasi tetapi mendapatkan hasil. Sekarang kita conserve tetapi hasil dia paling-paling tidak ada. Dan kita kena berhentikan memotong kayu, membalak, sebab dia merusakkan alam sekitar kita dan menyumbang kepada perubahan iklim. Jadi untuk kita membantu supaya kita juga menyumbang kepada memulihkan iklim di seluruh dunia ini, kita kena buat sesuatu. Dan sesuatu yang ada di tangan kita adalah hutan rimba kita yang perlu kita conserve supaya generasi yang akan datang akan menikmati hutan ini. Jangan potong. Sebab kalau kita potong, kita hanya mendapatkan tidak hanya 113 juta. Tapi kalau kita conserve atau pelihara hutan ini, kita akan dapat di antara 700 hingga 2 bilion. Bayangkan dia punya hasil. Ini tanpa memotong satu pokok kayu pun. Dan dalam masa yang sama, kita akan mewujudkan 3.000 hingga 5.000 peluang pekerjaan. Dalam masa yang sama, bila kita conserve ataupun memelihara hutan kita, kita akan dapat memulihkan sungai-sungai kita, hutan-hutan kita, flora dan fauna kita. Maka kita boleh mempromosikan pelancongan. Berarti selain daripada hasil yang kita perolehi daripada konservasi ini, kita akan mendapat hasil melalui pelancongan. Jadi jangan kita terpedaya dengan temahan-temahan fitnah-fitnah daripada luar sana yang hanya ingin memulitikkan konservasi ini. Konservasi ini adalah baik untuk Sabah. Satu, kita berhenti mencemar. Ya. Kedua, kita memelihara hutan kita dan memulihkan alam sekitar. Ketiga, kita mendapatkan hasil. Dari mana itu hasil? Daripada pencemar di dunia ini. Syarikat-syarikat yang menggunakan fosil dan kilang-kilang yang mencemarkan. Mereka yang akan membayar pencemaran ini. Dan kita akan menerima pembayaran ini untuk pembangunan kita. Dan hasil daripadanya diwajibkan oleh PBB atau United Nations menggunakan hasil ini untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat, perumahan, pendidikan, semua ini akan kita nikmati. Jadi saya harap kawan-kawan kita, rakyat kita memahami konsep NCA ini atau konsep carbon ini. Carbon ini
tidak ada hasil dulu sebab kita tidak atur untuk macam mana kita dapat mendapat hasil daripada kebun kita. Jadi sebab itu tahun ini kita atur. Sebelumnya kita rugi sebab kita tidak pernah atur. Dan bila kita atur, orang nampak hasilnya itu lain orang berinterpretasikan ini sebagai satu peluang untuk mencuri duit. Ini conventional thinking. Orang-orang yang suka membalak memang dia tidak suka ini sebab dia mau membalak. Dan mereka lah yang menjadi musuh kepada konservasi. Begitu juga dengan mereka yang suka mencuri hasil. Dia nampak itu sebagai asas untuk mencuri. Kita tidak mau sebab ini akan menjadi satu sistem yang kita akan gunakan blockchain. Transparent, tidak ada orang yang semua orang akan tahu. Kalau kita blockchain kan dia, kita digitalize kan dia. Jadi saya harap rakyat kita akan menyokong usaha kerajaan untuk mempertahankan konservasi dan mendapatkan hasil daripada kebun kita. Kebun ini bukan boleh lihat, bukan kita boleh jual beli. Dia bukan benda yang kita boleh lihat. Jadi kita kena gunakan science, ya, science daripada A, ya, untuk kita jual kepada B. Dan bila kita jual kepada B bukan terus dia beli, dia mau cek juga betulkah cakap ini atau tidak. Jadi dia kena cari saintis juga untuk verify dia punya kebun ini betul atau tidak. Dan baru dia boleh bayar. Dan bila dia bayar, dia kena register kepada United Nations, kepada climate change punya committee, supaya pembayaran ini akan dikira sebagai membayar kredit, ya, untuk menurunkan suhu dan menurunkan dia punya dosa pencemaran. Jadi di Malaysia ini seperti negara-negara yang lain, target kita adalah 2050 untuk carbon neutral. Berarti carbon kita akan diturunkanlah, dan semua negara diwajibkan. Jadi sekarang ini carbon trading adalah satu perniagaan yang melambung tinggi. Melambung tinggi. Karena lebih banyak yang diperlukan, tetapi yang menyumbang sekarang sedikit saja. Sabah adalah yang pertama sekali menyumbangkan 2 juta hektar untuk tujuan ini. Dan sebab itu kita telah dipuji oleh negara-negara antarabangsa. Karena yang lain cakap saja, tapi tidak buat. Kita bukan cakap saja, kita buat. Inilah sumbangan kita kepada perubahan iklim. Dan saya harap ini dilihat sebagai usaha yang positif, bukan yang negatif. Ya. Jadi juga saya ingin menerangkan di sini bahwa syarikat-syarikat yang kerajaan berikan keyakinan untuk mengusahakan ini adalah syarikat yang mempunyai link antara bangsa kepada banking institution dan scientific group
yang boleh menjalankan tugas ini. Ini bukan satu benda yang remeh-temeh, tetapi antara objection NGO ataupun bantahan diorang ini ada kena mengena dengan peranan orang asal. Mereka takut orang asal akan dipinggirkan, akan tidak ada tanah, ada tidak pencarian. Ini tidak betul. Pertama, kawasan ini adalah kawasan yang sudah menjadi kawasan konservasi, ya, forest reserve. Berarti tidak boleh dikacau. Dan bila mana dia menjadi forest reserve, undang-undang memerlukan semua orang kalau ada tinggal di situ akan diberitahu dan akan diurus. Dan setakat ini tidak ada masalah dengan orang asal. Saya pun orang asal juga. Dan kalau ada timbulnya masalah di masa-masa yang akan datang, kita akan pastikan kehidupan mereka tidak terjejas. Sebab mereka akan juga diberi tempat untuk memainkan peranan di dalam satu steering committee, supaya mereka juga boleh monitor perkembangan ini. Jadi mereka mempunyai peranan sepanjang masa.